Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik dalam dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini saya hadir akan masuk di satu suasana baru. Politisi perempuan muda dari Partai Demokrat. Ada siapa gerangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah ini kalau politisi muda itu biasanya memang nadanya masih kemudian dari partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nuri Nurdwi Hikmayanti. Saya anggota DPRD Kabupaten Garut dari Dapil 5, fraksi Demokrat. Saya tinggal di Hampor kebetulan, Ya. di Dapil 1, Tarogong Kidul. Berarti Anda adalah politisi perempuan dari Partai Demokrat. Betul. Ada berapa orang perempuan dari Demokrat yang lolos ke parlemen? Ada 2 orang, Dapil 2 dan saya dari Dapil 5. Berarti seluruhnya dari 4 kursi dihuni 2 perempuan, 2 laki-laki. Betul, 2 sejoli. 2 sejoli. Oh, luar biasa ya. Nah, kemudian kan belum lama nih dalam Betul. proses pelantikan. Kemudian Anda sudah efektif berkantor? Efektif berkantor sih sebetulnya belum. Belum. Sekarang itu kita sedang membahas rapat perubahan anggaran, Raperda, betul. Karena ini harus selesai di tanggal 30 akhir bulan sekarang ini. Berarti maraton ya Anda ngantor ya? Maraton, betul. Suasana baru. Ya. Anda kan awalnya kan dari sebuah suasana yang sama sekali tidak biasa. Betul, betul. Ketika masuk di parlemen, ya maksudnya jadi anggota DPRD Kabupaten Garut, apa yang Anda rasakan? Kebetulan ini pertama kali untuk saya. Ya. Pertama kali menjadi anggota dewan dan pertama kalinya masuk ke gedung DPRD, ada decak kagum. Kagum. Betul, kagum. Wah, ternyata seperti ini. Sebelumnya Anda pernah membayangkan nggak bakal begini? Gitu? Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, karena saya seolah banting setir ini. Banting setir. Yang tadinya kita fokus usaha, banting setir ke politik. Ya, dan orang juga tahu Anda adalah anak dari seorang tokoh pengusaha sukses. Betul. Ya. Betul. Kenapa Anda lebih kepikiran masuk ke politik, tidak mewarisi usaha yang sudah dibangun sesampai oleh orang tua Anda? Ini boleh jujur emang? Boleh, harus dong. Oh gitu. Apa yang membuat tiba-tiba tertarik ke dunia politik? Padahal sebenarnya kalau berbicara finansial ya, lebih besar menjadi seorang pengusaha dan orang juga sepakat itu. Apa yang kemudian membuat Anda bergerak ke politik? Kalau boleh cerita sedikit, saya itu lahir di tahun 1995. Akhir tahun di bulan Desember malam Natal. Oke. Nah, saya kebetulan lahir tuh di Cikajang, salah satu Dapil 5. Dapil 5. Betul. Di Cikajang, tetapi tahun SMP tahun 2000 berapa? 2006 ya. 2006 itu saya pindah ke Garut. SMP saya di SMP 1 Tarogong Kidul. Ya. Berarti hanya SD yang di Cikajang? TK SD. Oh, TK saya di Cidatar. Cidatar, SD di Cibodas di Cikajang, SMP baru kita pindah ke Garut. Nah, selama awal masuk SMP tuh kita masih sering pulang ke Cikajang. Pulang ke Cikajang bareng satu keluarga semuanya dengan bapak juga. Setiap perjalanan ke Cikajang, kita tuh ada celotehan-celotehan sedikit kalau misalkan di jalan kan sering ngobrol tuh. Ya, asik ya. Iya, asik kayak sama bapak, Pak, jalanan tuh banyak lubangnya ya gitu. Banyak kolam renang, betul. Balongnya di mana-mana, aku bilang gitu. Nah, terus bapak tuh sering senyum, iya gitu, iya betul. Terus kayak misalkan pasti Cikajangnya sendiri beda ya, maksudnya Cikajang dulu dengan sekarang. Walaupun memang ada peningkatan, tapi zaman dulu tuh kita selalu ada celotehan-celotehan tentang, wah Cikajang tuh kayak gini ya Pak. Kita tuh main gak ada apa-apa gitu. Nah, aku pikir tuh selama perjalanan, saya pikir itu selama perjalanan dari tahun ke tahun tuh hanya celotehan kita dari anak sama bapak gitu, pikir saya tuh. Ternyata mungkin oleh beliau tuh dipikirkan, anak saya nih kayaknya ada minat, ada minat. Jadi diam-diam lebih banyak mengamati persoalan publik ya. Padahal kitanya sendiri maksudnya nggak ada maksudnya belum ada pikiran mau jadi anggota DPR tidak ada. Qadarullah itu sebenarnya perjalanan dari Allah. Nah, jadi waktu pencalonan kemarin tiba-tiba tuh banting setir aja. Oke. Banting setir. Jalannya mudah sekali gitu ya?
Ya kayak banting setir aja gitu, langsung Udah set langsung gitu, itu dapat nomor betul. urut. Betul, Waktu betul, itu nomor betul. urut berapa? Awalnya itu saya dikasih nomor urut 7, 7. Naik ke 7, naik ke 5. nomor 5. Nomor 5 Betul. lolos ya. Nomor 5 lolos. Luar biasa, berarti ini sosok politisi milenial yang memang bisa ya inilah model-model milenial dan zilenial ini punya langkah yang lebih luar biasa loncatannya dibanding mungkin ya dalam konteks politisi-politisi senior yang faktanya memang didominasi banyak politisi muda yang masuk ke parlemen. Ini Anda luar biasa. Bagaimana kemudian Anda harus berkomunikasi dan merawat konstituen selama ini? Karena Anda juga didukung banyak orang kan dengan suara terbanyak. Nah ini sebenarnya komunikasi itu jadi salah satu hal yang paling penting yang harus kita pegang. Karena dengan adanya komunikasi, silaturahmi itu terus terjalin. Terjalin gitu. Hanya sebatas menanyakan kabar. Mau itu kabar saya, kabar keluarga, ataupun sebaliknya. Biasanya ada yang curhat juga nggak? Misalnya konstituen atau gimana Bu? Atau gimana? Ada juga gitu. Ada juga banyak. Sudah siap Anda menghadapi itu kan? Kalau dari secara mental sih sebenarnya belum ya, karena ini tuh awal bagi saya. Tapi pada dasarnya memang itulah yang harus saya jalani. Dan Anda harus sudah mulai terbiasa kan dengan situasi seperti itu. Iya. Nah, Garut hari ini gempa. Ada konstituen Anda juga yang jadi warga terdampak? Ada di daerah Cisurupan. Sebetulnya hari ini saya mau ke sana. Hari ini mau menengok ke sana. Betul, karena dari pencoblosan kita belum ke Dapil 5. Baru ke Cikajang aja mungkin ya, ke rumah. Betul. Kalau ke Cikajang alhamdulillah sampai sekarang tuh masih terjalin, karena kalau ada acara atau ada event apa-apa selalu kontak gitu. Nah, kalau kecamatan-kecamatan yang lainnya hanya sebatas WA. Kebetulan kemarin di gempa tuh ada tuh salah satu tim saya yang rubuh rumahnya. Tapi ya, dicegah. Konsekuensi ya. Betul. Bahwa hari ini anggota dewan juga dihadapkan pada sebuah kontestasi politik. Pilkada. Saat ini sedang berjuang untuk memenangkan pasangan-pasangan calon di dalam pilkada. Anda kalau tidak salah Demokrat ini ada di koalisi besar. Koalisi, betul. Berarti Anda bersama 36 anggota dewan ya? Betul. Harus memenangkan salah satu pasangan calon. Sudahkah ada arahan partai? Karena kan komitmen ini adalah komitmen partai kan? Betul. Untuk salah satu calon. Sejauh ini di internal partai Anda gimana arahan-arahannya? Di internal sih pasti siap memenangkan, ya? Betul. Karena koalisian ini kita partai gemuk ya di sini semuanya. Kita harus patuh dan manut terhadap partai. Untuk kesiapannya sambil berjalan sih. Ada permodelan yang misalnya nanti kampanyenya modelnya begini atau begitu, ada seperti itu atau memang kita diberi keleluasaan untuk melakukan? Kalau untuk strategi mungkin ya, strategi itu sebenarnya kalau kita anggota dewan dikembalikan kepada kita, karena pada dasarnya tim yang kemarin kita bina ini, karena pileg ini masih hangat ya sebetulnya. Nah, jadi untuk kesiapan tim, strategi, dan kondisi segala macam diserahkan kepada kita anggota dewan. Berarti tidak terlalu sulit beradaptasi kan, karena memang konstituen masih ada di dalam suasana kebatinan ya. Betul, karena komunikasi masih terus terjalin, silaturahmi masih nyambung sampai sekarang. Jadi untuk kesiapan tim insya Allah tidak terlalu sulit ya? Betul. Ada berapa ribu pendukung Anda yang mencoblos sehingga ada lolos ke parlemen? Suara kemarin, suara yang saya dapat 10.130 tepatnya. 10.000, luar biasa nih. Penyumbang 10.000 suara ya. Bismillah, mudah-mudahan ya. Karena yang pertama tadi komunikasi terus terjalin. Konsolidasi sudah sebetulnya. Kita masih sebenarnya kalau untuk tatap muka secara langsung belum. Karena masih ada waktu kan. Betul, masih ada spare waktu. Juga, betul. Kan? Kita juga masih menyamakan satu suara di anggota dewan semuanya. Walaupun misalkan strategi diserahkan kepada kita. Jadi untuk konsolidasi rencananya di minggu-minggu ini. Karena sebenarnya waktu kan mepet ya, 27 November. Tapi mungkin lebih efektif kan menggunakan masa kampanye karena itu yang legal. Menjual nama, kemudian nomor ya dan segala macam atribut diperbolehkan di masa kampanye. Sebetulnya kalau bocoran sedikit ya, kemarin kita sudah ada berita memberikan dukungan penuh kepada pasangan santri. Nah, karena mungkin si pileg ini masih hangat,
respon dari tim itu tuh udah mulai rame. Tanpa kita harus berbicara kita ke santri ya, tanpa harus gitu. Udah tahu karena Sudah koalisi tahu, ya. betul. Waktu kita memberikan dukungan kepada santri, tim di bawah juga sudah siap Paham ya. laksanakan ya seperti itu. Dan Anda terlihat sudah ekspos di media ya bahwa oke, luar biasa nih kalau milenial ini melangkah pasti lebih cepat. Oke, di luar konteks pilkada hari ini, hari-hari yang menurut perasaannya lebih berkesan gitu, ngantor atau memang ke konstituen? Lebih ke konstituen ya. Konstituen. Betul. Karena kita bisa mendengarkan, melihat juga kondisi dan situasi yang ada. Kesannya lebih real. Yang paling banyak didengar konstituen Anda itu, Bu, kalau nanti itu saya pengen gini, apa yang lebih banyak didengar? Kalau yang lebih banyak tuh lebih ke pembangunan masjid. Masjid. Betul. Karena di kita kan mayoritas ya. Nah, pembangunan masjid, santunan anak yatim. Yang seperti itu yang menjadi titipan aspirasi. Iya, betul. Karena kita juga pasti ke situ ya, maksudnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan yang kita prioritaskan. Dari puluhan anggota dewan yang ada di DPRD Kabupaten Garut, bagaimana komunikasi Anda selama ini? Sudah saling mengenal semuanya? Saling mengenal sih belum ya. Belum ya? Belum. Tapi sudah ada duduk dalam satu ruangan kan? Duduk dalam satu ruangan. Ngobrol ada dari beberapa partai yang lain juga. Tapi memang belum semua. Termasuk nanti dengan partai-partai yang berbeda dukungannya. Tapi kita baik. Oke, tetap komunikasi. Komunikasi tetap baik, tetap lancar. Masalah pilkada juga kita maksudnya ada di porsinya masing-masing. Ada dipastikan bahwa seorang perempuan muda yang baru saja menduduki anggota legislasi saat ini sudah masuk di era kompetisi pilkada dan sudah menyatakan kebulatan dukungannya atas arahan dan komitmen dari partai politik. Terima kasih